Sebuah bus malam dikenal murah tarifnya dan selalu ada kursi kosong. Banyak orang yang memilih naik, apalagi kalau kepepet pulang larut malam. Tapi ada satu aturan tak tertulis. Jangan pernah duduk di kursi nomor 5 dari belakang. Konon, dulu ada seorang perempuan yang meninggal di kursi itu ketika bus melaju di jalan sepi. Sejak saat itu, siapapun yang nekat duduk di sana akan merasakan dingin menusuk tulang, mendengar bisikan samar. Bahkan kadang ada tangan pucat yang menyentuh pundak. Yang lebih menyeramkan, beberapa penumpang bercerita bus itu kadang berhenti di tempat yang sebenarnya tidak ada halte. Seorang penumpang naik, wajahnya selalu tertutup rambut. Tidak ada yang berani menegur. Dan biasanya dia hanya turun di jalan gelap entah di mana. Sopir-sopir bus bilang, kalau kamu melihat bus itu penuh penumpang, jangan naik. Karena kemungkinan besar, separuhnya bukan manusia. Raka baru pulang kerja lembur. Jam sudah lewat tengah malam. Terminal hampir sepi. Hanya ada satu bus dengan lampu remang dan papan tujuan yang tidak jelas terbaca. Karena buru-buru, ia langsung naik. Di dalam bus, hanya ada beberapa penumpang yang duduk terpencar. Suasana hening. Hanya suara mesin tua dan derit ban saat berbelok. Raka memilih duduk agak ke tengah, tepat di kursi kelima dari belakang. Karena kursi itu kosong, sementara kursi lain ada orangnya. Tak lama setelah bus berjalan, ia merasa suhu di kursinya begitu dingin. AC bus pun sebenarnya mati. Dari belakang, samar-samar terdengar suara seperti seseorang berbisik memanggil namanya. Rambut di tengkuknya meremang. Ia mencoba melihat penumpang lain. Wajah mereka kaku, seperti tanpa ekspresi. Anehnya, ada satu hal yang baru ia sadari. Semua orang duduk tegak lurus, menatap lurus ke depan, tanpa pernah bergerak sedikit pun. Bus kemudian berhenti di pinggir jalan sepi, jauh dari pemukiman. Lampu jalan padam, pintu bus terbuka, dan seorang perempuan berambut panjang naik. Rambutnya menutupi wajah, bajunya lusuh. Ia berjalan pelan ke arah Raka. Jantungnya berdegup keras. Perempuan itu berhenti tepat di samping kursinya. Tanpa berkata apa-apa, ia menunjuk kursi yang sedang diduduki Raka. Dengan suara parau, ia berkata, "Itu tempatku." Saat Raka menoleh ke arah sopir untuk meminta bantuan, ia baru sadar, kabin sopir kosong. Bus itu ternyata melaju sendiri di jalan gelap tanpa ujung. Raka menghela napas panjang. Badannya lelah setelah seharian kerja. Ditambah lembur yang menguras tenaga. Ia hanya ingin cepat sampai kos. Terminal sudah hampir kosong. Lampu-lampu neon berkelip. Suara jangkrik bersahutan dari kejauhan. Satu-satunya bus yang tersisa di sana tampak tua. Catnya kusam. Dan papan tujuannya buram. Seakan huruf-hurufnya terhapus oleh waktu. Tanpa pikir panjang, Raka naik. Di dalam bus, hanya ada beberapa penumpang. 5 atau 6 orang. Duduk terpisah-pisah. Mereka semua menunduk atau menatap kosong ke depan. Tak ada yang bersuara. Sejenak Raka merasa aneh. Tapi ia pikir wajar. Namanya juga bus malam. Orang-orang pasti capek. Ia memilih kursi kosong. Tepat kursi kelima dari belakang. Entah kenapa, kursi itu terasa mengundang. Begitu ia duduk, hawa dingin menusuk tulang langsung menyergap. Padahal AC mati. Bahkan jendela rapat tertutup. Bus mulai berjalan. Jalanan yang dilalui tampak asing bagi Raka. Seingatnya, jalur ke kosnya melewati banyak lampu jalan dan warung-warung kecil yang masih buka. Tapi kali ini, yang terlihat hanyalah jalan lurus, hutan di kiri kanan, dan kegelapan pekat. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara samar, seperti bisikan, pelan, sangat dekat dengan telinganya. Raka, bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke kiri, kosong. Menoleh ke kanan, hanya jendela dengan pantulan wajahnya sendiri. Tapi anehnya, dalam pantulan itu ia melihat bayangan orang lain duduk di sebelahnya. Padahal kursinya kosong. Pelan-pelan, ia menoleh ke belakang. Ada sosok perempuan berambut panjang duduk di kursi paling ujung. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi hampir seluruh wajah. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Raka buru-buru membalikkan badan, mencoba tidak peduli. Ia menenangkan diri, mungkin cuma penumpang biasa. Jangan parno. Namun tak lama kemudian, bus berhenti mendadak. Pintu depan terbuka. Dari luar,
Jalanan sepi, tanpa rumah, tanpa lampu, hanya gelap gulita. Dan entah dari mana, seorang perempuan dengan pakaian lusuh naik. Rambut panjangnya kusut, wajahnya tertutup. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong bas. Langkah kakinya terdengar jelas di antara keheningan. Penumpang lain tidak bereaksi. Mereka tetap duduk kaku, seakan-akan tidak menyadari ada orang baru masuk. Perempuan itu berhenti tepat di samping Raka. Tangannya pucat, kotor, dengan kuku panjang yang menghitam. Ia mengangkat kepalanya sedikit, menyingkap rambutnya. Dari balik rambut, terdengar suara parau. Itu tempatku. Raka tersentak. Maksudnya apa? Suaranya bergetar. Perempuan itu hanya menunjuk kursi yang sedang ia duduki. Kursi kelima dari belakang. Suasana bas semakin dingin. Napas Raka mulai berembun. Ia menoleh ke depan, berharap sopir bisa menolong. Tapi matanya membelalak. Kursi sopir kosong. Setir bas berputar sendiri. Kendaraan itu tetap melaju, meski tanpa pengemudi. Panik. Raka bangkit dan pindah ke kursi lain. Perempuan itu langsung duduk di kursi tadi. Tubuhnya kaku. Kepalanya kembali menunduk. Raka mencoba berbicara dengan penumpang lain. Pak, Bu, kalian gak lihat apa-apa. Tapi tidak ada yang merespons. Wajah-wajah itu pucat. Mata mereka kosong. Seperti boneka yang tidak bernyawa. Bas terus melaju semakin jauh ke dalam kegelapan. Tidak ada tanda-tanda kota. Tidak ada lampu jalan. Hanya hutan dan kabut. Setelah beberapa saat, Raka memberanikan diri berjalan ke depan untuk mencari jalan keluar. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, kursi-kursi yang tadinya terisi penumpang, kosong semua. Tinggal perempuan itu saja, duduk di kursi kelima dari belakang. Jantung Raka hampir copot. Ia menoleh lagi ke depan, dan mendapati kaca spion besar menggantung di atas. Dari spion itu, ia melihat bayangan bas, penuh penumpang. Semua penumpang menatapnya dengan wajah pucat dan mata hitam legam. Bas kemudian berhenti di sebuah jalan kecil dengan pohon-pohon besar menjulang di sekelilingnya. Pintu terbuka dengan suara desit panjang. Dari luar, terdengar suara-suara pelan, seperti bisikan orang banyak yang menyebut namanya berulang-ulang. Raka, Raka, ikutlah. Tiba-tiba, perempuan di kursi belakang berdiri. Ia menunduk, lalu perlahan menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat jelas, pucat, membusuk, dengan mata kosong menghitam. Ia tersenyum miring. Sekarang giliranmu duduk di sini. Selamanya. Lampu bas padam. Esok paginya, petugas jalan tol menemukan sebuah bas tua terparkir di tepi hutan. Mesin mati. Pintu terbuka. Di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Hanya satu tas milik seorang pria bernama Raka yang tertinggal di kursi kelima dari belakang. Petugas jalan tol heran. Bas tua itu tampak normal dari luar. Tapi begitu mereka masuk, suasana terasa aneh, seperti lembab, berbau tanah basah. Padahal bas itu kering dan tertutup rapat. Kursi-kursinya masih tersusun rapi, kecuali kursi kelima dari belakang yang terlihat lebih kusam, seperti sering diduduki seseorang. Tas Raka ditemukan di kursi itu. Isinya, dompet, kartu identitas, dan ponsel dengan layar retak. Anehnya, baterai ponsel itu masih penuh. Tapi setiap kali dinyalakan, hanya muncul foto-foto gelap di dalam galeri. Foto-foto itu menampilkan bagian dalam bas yang sama, diambil dari berbagai sudut, termasuk foto wajah penumpang-penumpang dengan mata hitam menatap ke kamera. Padahal Raka tidak pernah memotret. Lebih mengerikan lagi, ada satu video singkat. Rekamannya goyah, hanya menampilkan lantai bas dan suara napas terengah. Di akhir video, terdengar suara parau perempuan yang sama. Kau tidak bisa turun. Setelah kejadian itu, bas tua tersebut dibawa ke garasi terminal untuk diselidiki. Tapi malam-malam berikutnya, cerita aneh mulai muncul. Satpam terminal bersumpah pernah melihat lampu bas itu menyala sendiri. Mesin berputar. Pintu terbuka, padahal kunci kontak tidak pernah dipasang. Dari kejauhan, mereka bahkan mendengar suara mesin berjalan dan derit ban, seolah-olah bas itu hendak berangkat. Lebih menyeramkan, ada beberapa sopir bas lain yang mengaku melihat bas yang sama melintas di jalan tol pada tengah malam, meski sebenarnya bas itu sudah disimpan di garasi. Mereka bilang bas itu penuh penumpang,
Tapi wajah penumpangnya tidak jelas, seperti diselimuti kabut hitam. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai bas tanpa tujuan. Konon, siapapun yang naik, tidak akan pernah benar-benar turun. Kabar hilangnya Raka makin misterius ketika ada temannya yang mencoba menelpon nomor ponselnya. Herannya, panggilan itu tersambung. Suara Raka terdengar di ujung sana, lemah dan putus-putus. Aku masih di bas, jangan naik, jangan duduk di kursi itu. Lalu sambungan terputus, digantikan suara deru mesin dan tawa parau perempuan. Sejak saat itu, banyak orang percaya ada bas malam yang berkeliaran di jalan-jalan sepi sekitar hutan. Bas itu terlihat nyata, bahkan bisa berhenti dan membuka pintu bagi penumpang yang kebetulan menunggu di halte. Tapi anehnya, bas itu tidak tercatat dalam jadwal resmi, dan supir-supir lain bersumpah mereka tidak pernah melihat sopirnya. Yang paling mengerikan, beberapa orang yang naik ke bas itu benar-benar tidak pernah kembali. Sudah seminggu sejak Raka dinyatakan hilang. Keluarga dan teman-temannya sudah pasrah. Apalagi polisi tak menemukan jejak selain bas tua yang terbengkalai. Namun, pada malam Jumat, sesuatu yang aneh terjadi. Di kontrakan Raka, pintu kamar yang selama ini terkunci rapat tiba-tiba terbuka sendiri. Lampu dalam kamar menyala, padahal listriknya sudah diputus beberapa hari lalu. Teman sekamarnya yang penasaran masuk ke dalam dan terkejut melihat Raka duduk di kursinya. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu, dan tubuhnya kurus seperti habis sakit parah. Raka, astaga, kemana aja kamu seminggu ini? Tanya temannya. Raka hanya menoleh perlahan, suaranya serak dan pelan. Aku baru turun dari bas itu. Temannya tidak paham. Bas apa? Raka menghela napas panjang. Ia bercerita dengan suara bergetar. Katanya, ia terjebak di dalam bas malam yang penuh penumpang aneh. Waktu di dalam sana berjalan berbeda. Ia merasa sudah bertahun-tahun duduk di kursi itu, mendengar bisikan dan tawa penumpang tanpa wajah. Mereka memanggilnya, menertawakannya, bahkan mencoba menarik tubuhnya agar tetap tinggal. Yang membuatnya bisa pulang hanya satu hal, saat ia nekat berdiri dan berlari ke arah pintu bas ketika bas itu berhenti di tempat gelap. Ada tangan-tangan pucat yang mencoba meraih kakinya, menariknya kembali, tapi ia berhasil meloncat keluar. Begitu kakinya menapak tanah, ia langsung pingsan. Saat sadar, ia sudah berada di dekat kontrakannya. Namun, sejak ia kembali, ada sesuatu yang tidak wajar. Tubuhnya selalu dingin, meski cuaca panas. Ia sering termenung, seolah mendengar suara yang orang lain tak bisa dengar. Kadang ia bergumam, mereka masih mencariku. Yang paling menakutkan, setiap malam sekitar jam 2, terdengar suara mesin bas berhenti di depan kontrakan. Klaksonnya berbunyi panjang, seperti memanggil seseorang keluar, dan Raka selalu berdiri di jendela, menatap keluar dengan wajah pucat, lalu berkata pelan. Mereka menunggu, aku harus kembali. Sampai suatu malam, teman sekamarnya benar-benar melihat bayangan bas tua itu di luar jendela. Pintu bas terbuka, lampu dalamnya menyala merah, dan siluet penumpang-penumpang gelap melambai memanggil. Ketika ia menoleh ke arah Raka, kamar itu kosong. Raka lenyap, hanya meninggalkan dingin yang menusuk tulang. Sejak malam itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Tapi ada kabar dari beberapa orang di terminal. Mereka melihat Raka duduk di kursi kelima dari belakang, di dalam bas malam yang melaju tanpa tujuan. Ia tidak menatap siapapun, hanya menunduk, persis seperti penumpang-penumpang lain yang sudah menjadi bagian dari kutukan bas itu. Setelah hilangnya Raka untuk kedua kalinya, orang-orang di sekitar kontrakan mulai takut. Malam-malam tertentu mereka mendengar suara bas tua berhenti sebentar di depan jalan. Mesinnya meraung, lalu menghilang begitu saja. Beberapa warga mengaku melihat sekilas sosok Raka duduk di kursi dekat jendela, menatap kosong keluar dengan mata hitam legam. Seolah ia ingin meminta tolong, tapi sesuatu menahannya dari dalam bas itu. Cerita tentang kursi kelima dari belakang makin menyebar. Ada mitos baru, siapapun yang berani duduk di kursi itu pada bas malam tertentu, akan digantikan oleh penumpang sebelumnya. Artinya, satu nyawa bebas, satu nyawa baru terjebak. Mungkin itu sebabnya Raka bisa kembali sebentar ke kontrakannya.
Tapi ia tidak kuat menolak panggilan. Kursinya sudah menunggu. Hingga kini, setiap sopir bus malam selalu memberi peringatan kepada penumpang baru. Kalau naik bus tua dengan cat kusam, jangan pernah pilih kursi kelima dari belakang. Karena kalau sudah duduk di sana, kau tidak lagi penumpang biasa. Kau bagian dari mereka, dan konon, di beberapa jalan gelap antar kota, bus itu masih berkeliaran. Kadang terlihat jelas, kadang hanya bayangan. Tapi satu hal pasti, bila kau mendengar klakson panjang di tengah malam, jangan menoleh. Sebab siapa tahu, kursi kelima itu sedang menunggumu.